Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, dan juga selamat sore kepada teman-teman semua yang menonton video saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tobi Ismail dari Prodi D4 Logistik Bisnis 4A, mata kuliah Halal Engineering Logistik. Baiklah, untuk di topik kelima ini saya akan menjelaskan topik mengenai green packaging. Selanjutnya kita akan memasuki ke pengertian green packaging itu sendiri. Jadi menurut SPC, kemasan hijau adalah kemasan yang dibuat dari bahan ramah lingkungan atau dirancang untuk dapat didaur ulang, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jadi untuk menerapkan yang namanya green packaging atau packaging dalam suatu barang itu harus memiliki kriteria agar barang atau packaging yang digunakan dapat didaur ulang. Green packaging atau kemasan hijau mengaku pada praktek pembuatan kemasan ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, itu mengenai penjelasan kemasan memainkan peran penting dalam semua jenis produk. Ini menarik dan membangkitkan semangat pelanggan untuk membeli produk. Namun setelah diproduksi, dikonsumsi, kemasannya tidak berguna dan pelanggan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kebanyakan perusahaan ataupun retail ataupun sebagainya yang memang belum menerapkan atau masih banyak yang belum menerapkan green packaging. Jadi banyak sekali, apalagi di zaman pembelian secara online seperti sekarang, banyak orang-orang yang setelah menggunakan packaging tersebut, mereka langsung membuangnya sehingga barang ataupun sampah yang tadinya harusnya bisa didaur ulang, tapi tidak dapat didaur ulang karena packagingnya memang tidak memasuki kriteria untuk di recycle kembali. Sampah ini mendatangkan malapetaka bagi lingkungan, mencemari lingkungan selama bertahun-tahun. Jadi apabila suatu perusahaan ataupun masyarakat tidak menyadari akan yang namanya uh, green packaging ataupun ramah lingkungan, maka sampah-sampah tersebut akan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan juga orang-orang yang memang tidak menerapkan green packaging tersebut. Jadi banyak sekali dampak negatif seperti itu. Nah, di sini kita akan memasuki ke penerapan green packaging. Jadi untuk menerapkan yang namanya green packaging, tentunya kita harus memiliki kriteria. Di mana kriteria tersebut seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama yaitu adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Kedua, desain kemasan yang efisien. Jadi untuk memberikan atau menciptakan suatu packaging yang memang bisa didaur ulang, tentunya harus memiliki kriteria sebagai yang ada di sini. Yang ketiga yaitu adalah penggunaan kemasan sekunder, penggunaan tinta dan warna ramah lingkungan, inovasi teknologi, edukasi konsumen, kolaborasi dengan pemasok atau produsen, pengurangan pemakaian limbah plastik. Yang kesembilan yaitu adalah evaluasi siklus hidup. Selanjutnya itu adalah permasalahan lingkungan. Jadi banyak sekali akibat dari green atau banyak sekali akibat dari packaging ataupun sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang, maka itu akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar, baik itu di laut, sungai, dan juga di daratan. Mereka termasuk kemasan yang paling banyak digunakan. Teknologi saat ini merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan kita. Karena wilayah pesisir padat penduduknya, masyarakat di wilayah tersebut merajalela membuang sampah, termasuk
plastik sehingga meningkatkan tingkatan polusi. Jadi memang sampah-sampah yang atau limbah industri ataupun lain-lain sebagainya yang tidak dapat dikelola kembali itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar yang dapat mencemari baik itu secara udara ataupun secara lingkungan hidup yang memang lingkungan hidup yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit terhadap orang-orang sekitar. Terakhir adalah kesimpulan. Kemasan ramah lingkungan mungkin merupakan solusi terbaik untuk menahan polusi dan bergerak menuju pembangunan berkelanjutan. Karena di desa-desa pesisir sangat terkena dampak sampah terutama kemasan non-hijau. Maka untuk memberantas polusi tersebut, kemasan ramah lingkungan akan menjadi praktik yang lebih baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kemasan ramah lingkungan, pemerintah dapat mengadopsi undang-undang yang melarang penggunaan bahan kemasan tertentu sehingga hukuman pajak dan pembatasan pengemasan berlebih. Oleh karena itu, kemasan ramah lingkungan atau kemasan berkelanjutan bermanfaat, aman, dan menyehatkan bagi individu dan komunitas sepanjang siklus hidupnya. Oleh karena itu, kemasan ramah lingkungan adalah kebutuhan saat ini untuk menjamin keberlanjutan bumi dan ekosistem. Jadi, penerapan yang namanya green packaging itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia di bumi. Jadi jika kita menerapkan yang namanya green packaging, maka itu akan berdampak baik kepada lingkungan dan juga perusahaan yang mengeluarkan green packaging itu sendiri. Jadi selain itu berdampak kepada kesehatan masyarakat, juga menguntungkan bagi suatu perusahaan yang menerapkan green packaging seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.